Halo, Sobat Podcast bersama dengan Boy The Freightes, dan ini adalah episode perdana Local Hero, di mana kita akan menampilkan tokoh-tokoh masyarakat Sumatera Utara, terutama Kota Medan, yang sudah mempunyai andil di berbagai bidang dan mengukir sejarah dalam perjalanan Kota Medan. Dan nanti kita akan ngobrol santai bareng bintang tamu kita yang juga narasumber kita. Apa sih yang menjadi kiat mereka sehingga mereka bisa berhasil dan mencatat sejarah di dalam perjalanan Kota Medan. Dan bahkan juga kita akan menggali sisi lain yang tidak pernah diketahui oleh masyarakat. Jadi jangan kemana-mana, kiranya pembicaraan hari ini akan menjadi sumber inspirasi bagi kaum muda dan bisa menjadi satu pencerahan buat kita semua. Selamat sore, sesuai dengan janjiku tadi bahwa kita akan menampilkan satu pribadi yang merupakan tokoh masyarakat di Sumatera Utara, terutama Kota Medan, yang punya andil dan berkarya di bidangnya. Dan sore hari ini aku udah bersama-sama dengan Ibu Tiolida Simanjuntak. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Ibu Tiolida ini adalah satu sosok wanita kuat dan tangguh. Dan beliau begitu mencintai dunia broadcast atau dunia penyiaran sehingga saat ini beliau mempunyai 5 radio yang masih eksis. Dan kita akan ngobrol pada sore hari ini dengan satu pribadi yang bernama Ibu Tiolida seputar karir, perjalanan karirnya, dan juga hal-hal yang selama ini tidak diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Tentu Anda penasaran dan kita langsung aja bertanya pada Ibu. Selamat sore sekali lagi, Ibu. Jadi kalau melihat perjalanan Ibu yang begitu jauh ya, kami jadi pengen tahu bahwa seorang wanita yang kuat dan tangguh seperti ini bagaimana merintis perjalanan dari nol sampai dengan sekarang ini, Bu? Diawali dari mana? Ya, memang kalau ceritanya memang lumayan juga panjang sekali. Kenapa saya katakan kayak itu? Saya memang dari keluarga yang sangat miskin sekali, dan memang 8 bersaudara. 5 tahun saya sudah ditinggalkan oleh ayah saya, jadi tinggal dengan ibu saya sendiri. Jadi maka oleh karena itu saya melihat dengan bahasa tubuh saja, saya lihat ibu saya ini sangat berat dirasakannya, hidup dengan menghidupi 8 anak lah. Pada saat itu di mana ada masih itu waktu itu ada perang Jepang, saya masih ingat dulu di usia 5 tahun itu, saya kalau bunyi pesawat tempur yang dari atas itu, kami buru-buru harus lari ke lubang. Lubang itu yang disediakan memang di bawah rumah, supaya bunker dibilangnya, jadi untuk penyelamatan diri. Jadi saya merasakan sampai saya tamat SD itu, kalau dulu itu adalah SR, sekolah rakyat itu. Jadi saya yang memang makan hanya sekali, dan itu juga baru makan ubi. Jadi itulah menghidupi kami semua itu, jadi supaya bisa menjadi wanita yang benar-benar menjaga kesehatannya sendiri. Pas di saat saya juga dalam usia 5 tahun itu, kelas 5 SD SR itu, saya benar-benar sudah mandiri membantu ibu saya, karena di mana ibu saya pada saat itu saya rasa sangat tertati-tati. Nah gimana ya, dengan jualan di pajak, istilahnya itu saat sekarang itu di pajak atau di pasar, jam 4 pagi dengan tabu yang sudah bunyi, jadi ibaratnya sudah membangunkan saya. Jadi bersama ibu saya harus ke pasar, jadi saya ingat betul. Jadi di saat itulah saya melepaskan diri setelah tamat di SD. Jadi saya berangkat dibawa kakak saya merantau ke Binjai. Di Binjai itu juga saya selesaikan sekolah saya dengan SMP saja, karena memang tidak sanggup membiayai seperti itu. Sebelum di Binjai itu besarnya? Sebelum saya di Binjai ya, dari Sibolga, saya ke Binjai. Jadi setelah dari Binjai tamat SMP itu, baru saya yang nggak mungkin dapat kerja ya pada saat itu, yang nggak masuk akal aja. Kecuali menjadi pembantu gitu loh. Jadi tinggal di pembantu di rumah
saudara saya waktu itu saya karena dilihatnya saya sangat cekatan. Jadi saya dibuat waktu itu menjaga tempat apotek ini tapi buka praktek. Jadi saya sempat melayani orang-orang sakit yang tadinya saya nggak ada sekolah untuk pendidikan dalam merawat. Saya juga berani menyuntik orang karena ketika saya belajar dengan mata sendiri kecekatan tangan itu sendiri, banyak orang udah suntik aja lah Dek, katanya gitu. Loh, saya nggak datang mati nanti Anda itu gimana, saya bilang. Jadi namun ya hasil dipaksa udah saya suntikin aja ya, kebetulan ya mudah-mudahan dapat sembuh ya, syukur. Tapi setelah kakak saya tahu itu saya lakukan, wah marahnya sangat luar biasa. Jadi bagaimana saya mengukur antara pinggul dengan pinggang itu, saya terpaksa meraba dengan jari gitu loh. Jadi itulah yang saya lakukan. Terlepas dari situ, saya setahun di situ ada kakak saya lagi membawa saya bekerja di salah satu harian. Itulah harian yang sudah ternama karena mungkin dilihatnya sangat luar biasa kelebihan saya ngasih anak-anak, tapi kok luar biasa cekatannya, tanggung jawabnya begitu. Lantas disitulah saya tahu bahwasanya oh ada gaji saya. Jadi pada saat itu saya bergaji 3.000 saja. Itu gaji pertama? Itu gaji pertama dan seterusnya. Jadi saya membantu juga di rumah tangga seperti itu. Tapi dengan saya digaji sangat senang sekali. Saya semua hampir nggak pernah saya pegang uang di tangan saya. Saya kirim ke ibu saya karena dia kan membantu dia supaya dia bisa terbantulah. Jadi dengan kerinduan yang sangat luar biasa karena sebagai anak putri yang begitu cepat dia merantau dan dia dapat uang pula dikirim dari putrinya sendiri, sangat luar biasa. Sampai saya itu pada saat itu bisa membangun rumah, memasukkan listrik itulah kan. Jadi saya bekerja di situ. Setelah itu saya juga ditempatkan lagi di kantor. Waktu itu menjadi wartawati. Jadi saya wartawati dulu di salah satu, iya di media cetak tersebut. Di situ saya sangat luar biasa perkembangannya. Jadi waktu itu saya bekerja ada 1 kilometer itu ya naik sepeda inilah saya. Oh, jadi ini kerja saya di stories. Jadi kalau lihat nggak akan ada lagi sepeda seperti ini. Jadi ini seperti saya dulu itu pakai rok mini. Jadi wah luar biasa dan nyantai betul. Karena pada masa itu kan musim rok mini ya Bu? Iya, lagi musim rok mini naik sepeda, tapi sambil jualan koran. Jadi door ke door koran ini saya harus melempar setiap, jadi jam 5 pagi selesai jam 6:30 saya udah siap melempar koran-koran ini untuk dibaca orang karena memang kita dibayar mereka. Ibu dibayar untuk langganan bulanan mendistribusikan koran tersebut. Jadi sangat banyak sekali, hampir tidak ada waktu saya untuk terbuang karena saya sudah terlatih memang dari sejak kecil. Saya hanya tidur, bekerja keras dan memang tidur hanya 4 jam. Itu karena kehidupan yang keras dari kecil. Kehidupan yang karena memang keras sekali. Jadi mungkin tidak tahu ya, terbentuk sendiri. Tapi tetap saya yang paling utama adalah memang berdoa kepada Yang Maha Pencipta sama Tuhan. Karena hidup ini kan horizontal, vertikal. Ingat bekerja, ingat juga untuk berdoa gitu loh. Jadi beribadah itu. Jadi disitulah saya bekerja di dalam sambil naik sepeda ke kantor juga naik sepeda inilah saya. Jadi saya enjoy banget gitu loh. Berarti boleh dikatakan sepeda ini merupakan hasil pertama dari gaji. Iya. Inilah salah satunya. Iya, inilah salah satunya itu, makanya sangat saya senang sekali dalam usia waktu itu masih belasan tahun lah, belum sampai 20 gitu loh. Nah yang menarik Bu, saya mendengar bahwa berarti karir pertama Ibu adalah di dunia media cetak. Untuk yang digaji perawat yang digaji dapat upah itu hanya di media cetak. Jadi waktu itu saya kan suka dikasih uang, tapi saya dalam amplop selalu saya nolak. Jadi saya membuat satu yang paling banyak saya olah adalah tentang produk, bagaimana produk ini menjadi laku dijual di
di pasar, dan dari situ saya memperoleh berkembang menjadi marketing. Jadi saya kaya itu dari marketing. Nah, Jadi pertama Ibu di media cetak tersebut tugasnya apa? tugasnya saya hanya menyusun berita, mengambil berita, saya masukkan, bergaul dengan wartawan-wartawan itu, dengan redakturnya itu, seperti apa membuat salah satu berita itu supaya berita itu menjadi menarik dan menjadi pas di dalam halaman tersebut. Berarti setelah bergaul dengan wartawan, Ibu Iya. dipercayakan untuk ke marketing. Dipercayakan, karena memang pada saat itu kan belum ada marketing, cuma karena saya sendiri terperempat secara tidak. Nah itu. Apakah ini yang membuka jalan ke Ibu untuk masuk lebih dalam lagi ke dunia? Yes, karena memang kesempatan itu begitu cepat. Jadi waktu itu saya waktu masa gadis itu sendiri bergantilah sepeda motor tahun 70-an. Karena penghasilan pasti meningkat ya. Iya. Dulu CD Jadi, mungkin ya. seperti iya, itu ya. yang paling rendah itu loh Honda Cup itu yang dulu. Honda Cup. Sekarang saya kasih waktu itu sama bang saya jadi hilang begitu saja, tapi sangat susah kan gitu lah. Jadi berkami seperti itu, dan dari situ saya banyak dapat uang. Wah, karena dengan hasil komisi iklan ini kan besar, Berarti besar dari waktu itu sudah sekali. cukup besar ya Bu ya? Sudah sangat besar sekali. Jadi di dalam usia 19 tahun saya udah cabut dari situ, saya mendirikan salah satu advertising, Wah, yaitu luar Sinar biasa. Advertising. Iya, Iya. saya direkturnya, teman-teman saya jadi anak buah saya cuma 2, jadi 3 orang aja kan. Sulit nggak untuk dapat klien pada masa itu? Oh, tidak, karena semua pada entah nggak tahu ya, karena mungkin Tuhan begitu baik, banyak senang dengan saya. Jadi yang tadinya dia nggak mau beriklan, jadinya tertarik beriklan lah itu semua. Jadi kalau kita memang mau kaya raya memang di marketing advertising gitu lah. Jadi saya berkembang dari situlah saya melonjak sampai saya berkeluarga. Pada waktu itu ada nggak klien yang memang dulu Ibu kenal pada saat masih bekerja di media cetak? Klien di marketing yang Ibu dirikan? Ada lagi. Atau memang mereka benar-benar adalah klien-klien baru yang memang Sampai sekarang memang di dalam pelanggan saya dari tahun 70-an itu masih bertahan dengan salah satu saya sampai sekarang itu. Ya salah satu yaitulah ada sepeda motor, ada kosmetik. Oke. Itulah yang membuat saya. Nah, jadi Bu, dari dunia media cetak Mhm. bergerak ke agensi, bagaimana sampai Ibu bisa tertarik ke dunia broadcast atau penyiaran? Nah, ini sesuatu Oh yang iya, menarik. Karena itu lompatannya itu memang lompatannya cukup cepat. Makanya sebelum itu saya nggak ada waktu saya untuk terbuang berpikir pun tidak, karena memang saya sangat happy, karena boleh dikatakan pada saat itu orang-orang pengusaha di sini banyak mengenal saya. Jadi maka untuk itu saya bekerja keras lagi terus, dan terus hampir nggak ada waktu yang terbuang, hanya senang bekerja. Tapi saya nggak pernah untuk jadi bermimpi untuk menjadi seorang pengusaha yang handal, yang kuat, karena cuman saya memang banyak memberi saya modal, termasuk salah satu minuman Arif ya, dikasih uangnya begitu aja. Pada saat itu 20-an juta itu saya nggak berani ambil. Untuk apa saya bilang, itu juga modal untuk saya nggak saya butuhkan. Ada iklan itu ya diantar ke harian, lantas kita tadi ya selesai. Jadi kan nggak butuh. Paling waktu itu salah satu bank dipercayakan kepada saya diajarinya. Saking dia lihatnya banyak simpati dan ingin membantu, sudah Jorida beli satu gedung ya, itu agungkan ke bank, baru nanti dari situ cicil. Tuh gimana ya, saya pikir gitu. Ya sudah, kau ambil gedung itu, dari situ kamu agungkan, bunga tinggal dibayar, kan sudah selesai katanya. Jadi sangat luar biasa. Jadi makanya saya bilangnya sangat luar biasa Tuhan ini kalau memang membantu setiap manusia. Karena saya memang bangga dengan hanya pendidikan
SMP saja. Oh, hanya SMP. SMP Nggak saja. selesai saya. Nggak selesai, karena makanya saya bilang itu. Jadi waktu itu saya banyak berkenalan dengan harian. Waktu itu salah satu harian pun berapa lah yang bertambah di situ, kalau nggak salah ada terkenal cuma satu lah waktu itu. Saya ikut membidani mencari iklannya itu seperti apa. Dari situ saya makin berkembang lagi. Terakhir saya mau mendirikan, minta izin salah satu media cetak lah, mau mendirikan. Karena saya kan memang sudah kuat dengan kemampuan saya bisa gitu loh. Cuman pada saat itu Orde Baru sudah tertutup izin. Oke. Yang membuat saya tertarik adalah awal mula Ibu bergerak di bidang broadcast atau penyiaran. Oh iya. Ini dia yang pengen didengar ini. Yang sampai hari ini pun di dalam radio elektronik. Yang nggak lain karena kegagalan saya di dalam memperoleh salah satu izin untuk koran. Ya mungkin Tuhan membuka mata saya. Oh, Medan juga udah tertutup izin untuk radio, stasiun radio itu sudah nggak ada. Jadi maka di daerah, semua daerah belum ada pernah ada radio sama sekali. Jadi maka untuk itu, inilah yang proses yang paling mudah saya pikir gitu. Terakhirnya, saya bukalah radio saya dan saya dirikan di rumah saya, sekalipun memang itu boleh katakan tempat saya itu masih kampung lah. Itu di mana? Artinya di Sibolga. Oh, Jadi ibaratnya tidak, saya tinggal tidak di kotanya Sibolga, tidak, tapi boleh katakan masih di kampungnya lah, masih pinggiran di situ. Jadi banyak bilangkan itu ini udah gila nih Kalistio Ridya ini katanya. Dia mendirikan radio, ya kan, apa antena tinggi apa semua itu. Sementara dari mana bisa hidupnya untuk membiayai itu? Tapi kan namanya saya nggak peduli, karena modal saya adalah seorang marketing yang handal pada saat itu. Salah satu produk daripada Artaboga itu ya itulah membuat Wisma sampai berkembang sekali, dan memang saya lah jadi host, jadi penyiar juga. oh jadi Ibu buka radio, Ibu yang jadi ownernya, Ibu yang mengelola dan Ibu jadi penyiar. Yes, karena memang belum ada orang pada saat itu di daerah kan gitu. Jadi kita harus memberikan contoh. Jadi sambil saya lama di Sibolga, lantas pulang pergilah antara Medan ke Sibolga. Masih tetap bekerja juga pada waktu itu Masih. di Medan ya? Iya, Berarti kalau dikatakan radio yang Ibu dirikan pertama itu adalah radio pertama, Tiga Sibolga. radio Itu pertama di radio sini. pertama. Dan di daerah juga radio pertama, dan satu-satunya radio yang diresmikan oleh gubernur waktu almarhum Jainal kan. Ya begitu. Jadi karena saya dilihatnya juga cekatan sangat luar biasa, ada koneknya antara pemerintah dengan saya sangat dekat, dan program-program mereka juga untuk membangun, termasuk waktu itu sampai saya tuh diberikan penghargaan itulah, sampai saya, karena saya sering mengadakan waktu itu penyanyi Batak ini kan suka nyanyi di panggung tertua. Jadi saya tertarik di situ untuk mengadakan festival Batak. Dari festival Batak itulah saya ambil semua itu, mengadakan semua perebutan dari mulai Pangdam, Kapolda, Gubernur. Itulah yang saya perebutkan, dan levelnya itu di tempat-tempat yang bergengsi, ibaratnya di Medan Plaza yang sudah terbakar, terus di atas, terus ke Pia sama. Jadi saya lakukan itu terus sampai saya berkembang pesat di situ. Saya baru ke Medan, di situ saya kesempatan untuk memimpin sebuah stasiun radio, itulah Kardopa. Oke, itu ceritanya gimana Bu? Sampai Ibu bisa, karena yang saya dengar pada waktu itu Kardopa sudah dipunyai oleh satu pribadi yang bukan Ibu sebenarnya. Bagaimana? Ya, karena persoalannya itu kan waktu itu memang dulu ini radio ini kan broadcasting itu yang memang tempat main-main saja, itu nggak pernah bisnis. Tempat hobi orang kaya yang pada waktu itu ya? pada waktu hanya orang kaya, tak ada lain daripada itu. Bukan satu tempat mesin cetak uang lah. Enggak. Jadi karena mereka itu yang memang karena hobi, mau kemana ya mereka tempat ngumpul kalian. Jadi belum di
ada betul-betul bisnis, dan juga perizinan waktu itu kan masih dalam mungkin proses-prosesnya pada saat itu. Jadi dia masih proses, saya juga ya diproses juga lah yang di daerah kan. Jadi saya sangat bangga, saya pemula pertama kali di radio daerah itu. Terus saya menangani Kadlopa ini dulu, memang dia bukan nggak maju sekali. Kelasnya khusus anak muda, keluarga maju sekali. Karena radio itu kan punya segmen tersendiri dia. Maaf, ibu menangani atau ibu mengambil alih? Nah, ini yang Ya langsung mengambil alih karena memang kita membeli. iya, waktu itu kan memang nggak dikasih harus member langsung. Jadi tapi ya kita tangani semua manajemen sampai mereka sudah memang nggak sanggup, karena membuat itu adalah dikatakan kena narkoba dulu. Maksudnya? Ya jadi ya kena narkoba yang pemiliknya itu. Jadi setelah itu kan orang tuanya kan sangat pusing sekali bagaimana kelanjutan hidupnya itu. Terakhir saya melalui abang saya yang dari situ juga untuk membantu saya, itulah saya kembangkan semua menjadi sampai hari ini menjadi radio yang memang yang terkenal. Dan Anda di situ ada radio Kadlopa, di situ ada radio Teorida gitu. Sampai seterusnya saya dirikan di Bali, saya dirikan di Bali itu radio Karisma, sampai sekarang eksis. Juga radio di streaming tinggi. Karena maksud saya setiap perjalanan saya akan singgah siaran di daerah streaming tinggi, baru ke Bali, baru ke Sibolga, itu saja perjalanan saya gitu. Jadi sekarang 5 radio itu adalah Suara Jukti Indah. Suara Jukti Indah. Ini yang sebenarnya kakak yang paling besar. Baru Radio Kadlopa. Baru Karisma Suara Ria Bali. Baru dengan Dis Tebing Tinggi. Baru yang paling kecil itulah Radio Isi yang paling kecil. Baik Ibu Teorida, ini satu cerita yang menarik sekali ya, dari mulai kecil Ibu mulai bekerja membantu kakak sampai bekerja pertama kali dengan mendapatkan upah, sampai akhirnya Ibu berhasil punya dua radio lebih tepatnya ya. Nah, kita akan kembali lagi nanti setelah yang satu ini dengan cerita dan info yang lebih menarik lagi.
Selamat sore Sobat Podcast, masih bersama dengan gue Venus dari Kartupa Digital, dan kita masih bincang-bincang atau ngobrol dengan sumber kita yang hingga 10 juta yang dari awal tadi kita udah dengar kisahnya begitu menarik yang sangat dramatis. Dan sebagai informasi buat Anda, di usia yang 67 tahun, beliau memimpin saat ini dengan 14 perusahaan. 5 perusahaan diantaranya adalah perusahaan radio yang sampai saat ini masih eksis di tengah gonjang-ganjing perekonomian dan pandemi, sehingga banyak radio yang harus menghentikan dan tidak punya suara lagi. Tapi radio Kartupa yang adalah radio nomor 1 sampai saat ini, Bu, adalah radio nomor 1. Dan selain di bisnis broadcasting, itu juga merambah di bisnis akomodasi seperti perhotelan. Nah, nanti kita akan dengar bagaimana kisah. Jadi itu tadi yang pertama di Seborga, kemudian Kartupa diikuti oleh 3 radio lainnya. Tetapi dari informasi yang saya dengar juga bahwa memang radio Kartupa itu adalah salah satu radio yang saat ini muatan lokal nomor 1 di bukan Medan saja, tapi Sumatera Utara. Ini bagaimana caranya seorang ibu yang berusia 67 tahun sampai sekarang bisa menjadikan radio Kartupa mencapai puncak menjadi nomor 1. Ya, terima kasih Mas Roy. Jadi begini, perjalanan hidup seseorang itu memang nggak bisa diduga oleh siapapun, kecuali mungkin bahasanya dari mulai dalam kandungan itu seorang bayi, seorang anak memang Tuhan nggak mengenal. Jadi di situ manusia itu bisa nggak setelah lepas dari kelahirannya dia, lahir di dunia ini, bisa nggak ada pengembangan. Jadi itu juga yang memang tidak ada. Hari-hari saya yang terbuang. Jadi radio saya itu saat Kartupa itu terutama radio eksis. Jadi itu nggak usah memang heran. Muatan lokalnya itu yang memang yang sangat orang tidak terpikir, ibaratnya menganggap sepele. Tetapi kalau saya itu tetap menganggap itu yang terbaik. Itu kekuatannya. Itu kekuatannya. Jadi maka dengan itu semua pendengar Sumatera Utara ataupun apapun suku dia, multi etnis itu Kartupa yang telah memiliki. Dan juga bukan hanya Hasil Nelson nomor 1 yang dia berturut-turut berulang-ulang, tetapi dia kan selalu dapat penghargaan dari gubernur. Apakah radio itu terbaik sebagai radio perempuan, sebagai radio keluarga, karena memang sampai berapa tahun ini juga saya berpikir tetap masih eksis program yang ditayangkan. Jadi di saat yang memang orang butuh hiburan, radio yang paling diminati oleh masyarakat. Jadi tidak akan pernah mati radio itu. Saya setuju dengan Ibu katakan bahwa muatan lokal. Kalau kita kembali lagi dengan istilah yang diberikan oleh Pak Jokowi tentang kearifan lokal, ya, melihat program yang sangat beragam, terutama mewakili beberapa etnis yang ada di Sumatera Utara, ya Bu, ya. Yeah. Seperti program lagu Batak, gitu ya. Yeah. Kemudian apa lagi programnya? Banyak, kan ada Batak, ada Kadu, ada Kadu, bahkan Melayu, bahkan sangat Minang juga, Minang ada, bahkan tuh hampir semua warna musik itu ada di Kartupa. Dan juga itu dia Pak, jadi sudah dipegangnya berangkatnya itu ada istilah nggak main-main gitu, berantang di bedanya itu. Nggak bisa asal begitu aja warnanya itu, karena dia nggak asal dibunyikan. Karena ada radio yang biasanya tersegmented Bu. Iya. Warna Mandarin semua, atau musik pop saja. Nah, sementara di sini kan beragam dari pop, jazz, lagu India, dangdut dan lain sebagainya. Karena makanya dia buat menjadi radio keluarga kan, family. Ya, jadi family itu, yaitu artinya untuk semua multi etnis. Jadi saya sangat bangga kepada masyarakat itu bisa pandemi ini, sekalipun memang perekonomian ini yang sudah babak belur, bisa memang harus ini. Harus subsidi. Iya. Saya juga berpikir sedih juga. Kenapa?
gaji nggak naik, memang karena saya ingin sebenarnya kondisi seperti ini nanti tabungan saya habis gimana ya, kata nanti satu itu cemana. Tapi memang sedari dulu itu memang Kak Dopa itu dikenal memang dekat kepada masyarakat kaum apa, karena selalu membantu di bidang sosialnya itu ke panti asuhan, juga kepada fakir miskin yang selalu dilakukan, yang memang hampir dikatakan rutin. Dan ini pun nanti juga akan kita lakukan, tidak berkumpul secara apa, tapi kita door to door. Ada kesulitan nggak Bu untuk mencapai nomor 1 tersebut? Menurut saya itu hampir dikatakan tidak pernah kesulitan buat saya, karena apapun ceritanya, rasa dan memang pendengar, taste-nya itu memang dan sulit memang diambil orang. Nah, kenapa? Ya kalau itu hampir 100%, ya udah jadi radio Kadopa juga dia, walaupun radio apa di program itu dan dianggap radio Kadopa nya. Nah di usia 67 tahun ini ada kesulitan nggak? Kan udah nggak muda lagi, walaupun masih cantik lah, ya. Sisa-sisa kecantikannya masih ada. Sudah nggak lagi. Masih. Cuman memang bisa bayangkan, saya nenek-nenek begini, udah lansia, saya nggak bisa diam pula. Orangnya terus bergerak dan sangat larinya kencang sekali kayak kuda. Bisa kebayang bagaimana di waktu masa mudanya itu dia kesana kemari untuk mencari segala pekerjaannya supaya bisa berkembang. Tapi jangan salah, dalam pandemi ini saya masih bisa mendirikan hotel yang baru itu Hotel Mega Park yang ada di Jalan Kapten Muslim. Di samping sebelumnya itu memang sudah berdiri juga 4 penginapan, 1 hotel yang ada di Binjai satu-satunya yang memang kita boleh dikatakan selalu memang di dalam program itu religius kita tinggi kan. Religius itu tinggi, salah satu yang penting. Jadi orang memang sudah melekat gitu. Jadi semua ada 14 perusahaan ya? Ada 14 perusahaan. Jadi ya itulah sebagai hasil karya saya. Tapi jangan salah loh, kalau Mas Bu itu bilang ini kata orang nggak pernah berhenti, nggak cukup-cukupan ini tuh, dan cari uang, cari uang. Saya dari dulu memang medan lapas, saya nggak pernah cari uang yang datang. Nah memang saya senang bekerja, itu saja yang saya senangi. Itu uang sendiri, bagaimana uang siapapun pun, karena bagi saya hidup itu selalu yang sederhana saja. Jadi untuk kita ya, sepertinya itu yang saya pikirkan di belakangan ini. Tapi gimana ya, sampai saya berdoa pada Tuhan. Tuhan, saya ingin saya berlari kepada Tuhan, jangan kita sakit. Kalau ketika Tuhan memanggil saya, udahlah, itu sudah orang gila juga ini. Iya kan? Karena kenapa? Jadi saya juga tak coba lagi, karena kenapa? Karena nggak mau diam sampai anak-anak saya begitu marah kepada saya, bilang mau lihat. Tapi gimana ya, sudah memang kadar manusianya sudah seperti itu sejak kecil. Ya, jadi pertanyaannya belum capek. Belum pernah secapek. Masih mau jalan lagi. Saya masih mau lari lagi ya. Kalau tadinya ekonomi bagus, saya mau mendirikan usaha yang baru. Tapi gimana ya, mencari orang pun sekarang ini udah sulit banget. Berbeda zaman dulu dengan sekarang itu jauh-jauh beda. Sekarang kan zamannya teknologi, bagaimana kita juga mengikuti bagaimana kecepatan mereka bekerja. Sampai kepada anak saya menyekolahkan ke luar negeri itu supaya mereka itu jangan sampai seperti saya ketika itu nggak tahu bahasa Inggris kan. Oke, jadi Bu, mau tanya, seorang wanita dengan anak 3, 2 wanita, 1 pria, ya, bagaimana cara Ibu menjalankan usaha ini dari dulu sampai sekarang? Kalau sekarang mungkin mereka udah settle Bu, udah pada dewasa, udah menikah, bahkan sudah ikut menjalankan bisnis. Tapi selagi mereka masih kecil, sampai mereka selesai kuliah itu kan sesuatu itu yang luar biasa. Membandingkan
warga sekarang kami sudah babak belur bagaimana untuk menjalankan rumah tangganya. Gimana caranya? Caranya begini, saya pertama memang diajar dulu dari kejujuran di segala lain, baik di dalam bisnis juga. Saya belum pernah berbuat nama saya itu di luar yang tidak baik. Jadi waktu itu saya betul-betul memang dibilang menikmati karena cuma 4 jam itu saya harus melahirkan, saya harus membesarkan anak-anak saya harus menyusui mereka, saya harus mengantar mereka sekolah, les, dan ini dan itu segalanya, dan saya harus bawa mereka itu berobat. Pada saat mereka itu sakit, baik juga yang lain-lain, sampai orang ini 4 semua saya kirim ke luar negeri. Iya, jadi nggak ada yang main-main. Cuma anak saya mungkin karena mungkin sudah beda ya, mereka lahir dengan keju, lahir dengan singkong. Jadi sudah sangat berbeda. Yes, itu yang benarnya. Jadi memang sangat. Tapi bukan berarti generasi singkong itu dikalahkan oleh generasi keju dong, karena sapinya memang belum terkalahkan. Terkami pertama dari segi mental. Mental, saya sangat kuat sekali. Saya pernah dinamakan itu wanita besi. Wah, dia itu manusia, nggak pernah lelah, nggak pernah capek. Pas saja dia ada di mana-mana. Dan saya dengar bukan wanita besi aja, radio. Ya mungkin ya puji Tuhan karena mungkin saya salah satunya radio yang betul-betul eksis dengan grupnya itu sendiri, karena memang rela mau berkorban karena kita bisnis tidak hanya memikirkan untungnya saja. Makanya mungkin itu kelebihan saya nggak pernah mencari uang, nggak bekerja, tapi karena memang saya menikmati bekerja itu. Dan bagaimana ketika anak saya mereka sudah merasa terbutuh juga tinggal kesendirian kan. Nah, jadi memang kita harus lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, karena pada akhirnya kita memang lahir sendiri, mati sendiri. Dulu dalam kesendirian, you as a single parent. Single parent. Oh, I see. Iya, saya usia 38 tahun. Saya memilih dengan single parent. Kenapa? Saya harus menyelamatkan anak-anak saya karena mereka butuh biaya, itu pendidikan yang baik. Jadi ya mungkin ini jalan, walaupun sebenarnya pikiran kita bagi orang Batak ini ya kawin hanya sekali, dan itu saya lakukan, kawin hanya sekali kan. Jadi maka itu kalau mantan saya mungkin nggak kawin ya nggak apa-apa lah, jadi tidak masalah bagi saya. Tapi kebahagiaan saya adalah harta paling berharga saya adalah keluarga, anak-anak saya. Jadi saya masih sempat belanja, memasak, merapikan rumah, apa saja yang menjadi rutinitas seorang perempuan sebagai rumah tangga. Tapi waktu saya mau masuk ke rumah ini saya lihat di sekeliling itu banyak tumbuhan, ada kolam ikan. Itu saya pengen ngurus itu. Ya, mengurus ini dibantu sama satpam saya itu Cindy Nata. Masih itu apa juga untuk ngurus? Harus, karena kita melihat dengan ikan yang hidup. Bapak kita itu juga itu terapi ya? Terapi, depresi juga. Dan saya juga mungkin Pak Noah juga ya, saya satu-satunya dari Medan perempuan yang dikirim oleh konsul Amerika keliling dunia. Ya, itu bagian itu lah. Itu dengan 100 stasiun radio itu. 100 stasiun radio yang saya jejaki. Dan bagaimana saya sebenarnya buruknya saya tidak tahu bahasa Inggris, hanya tahu yes no gitu. Ya kan? Jadi pada waktu di sana gimana Bu? Ya, waktu di sana untung saya punya ada sport ya. Sport ya. Yes. Jadi itulah yang membantu saya menanyakan segala sesuatu itu, sehingga ilmu itu tertanamnya dari luar negeri, baru 10 tahun kemudian baru dipakai di Indonesia. Itu hebat. Memang kita harus beri bukan hanya aplaus tapi standing ovation buat Ibu Dio Rita Simanjuntak. Dan saat ini kami harus mengucapkan terima kasih. I really appreciate kita kepada gurunya Pak Boy, Pak Peter, Purnama, sama si Fajar yang sangat luar biasa. Kalian yang menjadi generasi penerus ya. Iya.
Jadi Ibu, terima kasih Ya, untuk terima kasih. kisahnya pada sore hari ini. Buat Sobat Podcast, ini adalah satu inspirasi yang luar biasa. Usia 67 tahun, tamat SMP, harus mengurus anak dalam kondisi sendirian atau single parent. Ternyata kondisi-kondisi tersebut tidak menjadi batasan untuk tidak berhasil atau terpuruk di bawah. Seperti kita ketahui, kegagalan itu bukan pada saat kita jatuh, tetapi pada saat kita tidak mau bangkit dari kejatuhan kita. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat Sobat Podcast semuanya dan bisa menjadi satu pencerahan. Terima kasih, saya Boy Fritus dari Kapolda Digital mengucapkan have a nice day.